Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Sebelumnya, gue minta maaf banget karena absen upload video selama beberapa minggu. Kalau kalian cek YouTube post gue, harusnya kalian sudah tahu kalau awal November kemarin gue baru aja menikah. Jadi jujur belum sempet bikin video karena banyak banget yang harus diurusin. Oke, anyway, karena semua urusan satu persatu udah mulai selesai, akhirnya gue bisa upload video lagi. Di video kali ini, seperti biasa, gue akan melakukan analisis One Piece chapter 1165. Gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat dan teori-teori yang ada di dalamnya. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Markudip, Deka Triasa, Sunachi OPBR, dan Ramadan 2026 karena sudah traktir via Saweria. Special thanks juga untuk Reza Putra Pratama karena lagi-lagi sudah traktir banyak banget. Buat kalian yang mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Sayangnya cover story pada chapter kali ini nggak terlalu banyak yang menarik. Di sini terlihat ada fans yang meminta Oda untuk menggambar Beppo yang tertidur di atas Zeus. Kalau kalian inget-inget lagi, sebenarnya momen seperti ini pernah terjadi pada chapter 595 di mana Lau terlihat tidur di atas Beppo. Oh iya, selain Zeus, Lau dan Beppo juga terlihat tertidur di atas Yomo, kambing dari Ming yang pernah dijadikan tempat tidur oleh Nami di awal arc Zoo. Oke, kita langsung aja ya ke cerita utama. Melanjutkan pertarungan antara Zebek melawan Roger dan Garp, salah satu momen epik yang jarang sekali terjadi akhirnya terjadi lagi di chapter kali ini, yaitu terbelahnya langit akibat bentrokan haki super kuat dari mereka bertiga. Momen langka ini hanya terjadi 4 kali, yaitu ketika Shanks melawan Whitebeard, Kaido melawan Big Mom, Whitebeard melawan Roger, dan terakhir ketika Luffy melawan Kaido. Selain itu, dari chapter ini juga terkonfirmasi bahwa Zebek, Garp, dan Roger dapat mendengar dan berkomunikasi dengan Voice of All Things. Nah, di sisi lain, seluruh bajak laut yang tersisa di Pulau God Valley berusaha untuk melarikan diri. Di sini kita diberikan perhatian khusus ke Kyo yang sedang berusaha mencari kapal untuk kabur. Dari momen ini ada kemungkinan besar Kyo berhasil selamat karena menurut cerita Sengoku, Kyo jadi salah satu legenda yang masih dikenal di kalangan angkatan laut dengan sebutan Silver Axe. Karakter lain yang cukup disorot di momen ini adalah Shiki yang sedang berusaha kabur dengan kekuatan terbang dari buah iblisnya. Oke, lanjut. Di bagian pulau lain kita juga bisa melihat retaknya hubungan kru bajak laut Rocks. Salah satu contohnya yang paling jelas adalah Kaido dan Linlin. Linlin merasa kalau Kaido berutang budi seumur hidup dan memintanya untuk membayar utang tersebut karena dirinya telah membantu Kaido mendapatkan buah iblis. Hal ini jadi nyambung ke chapter sebelumnya, tepatnya pada chapter 907 di mana Linlin mengatakan bahwa Kaido pernah berutang padanya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kabur. Kaido mungkin terbang dan sampai ke Panghazard dan bertemu dengan Arbor atau King. Hal ini dikarenakan misi Kaido selanjutnya adalah membentuk kelompok bajak laut sendiri. Oke, dari Rocks Pirates kita beralih ke Roger Pirates. Dari momen ini lagi-lagi kita bisa melihat kontras bagaimana sikap masing-masing kru terhadap kaptennya. Jika kru Rocks Pirates berusaha untuk kabur, kru Roger Pirates terlihat sangat khawatir dengan nasib Roger. Mereka benar-benar kabur setelah mendapat perintah langsung dari Roger. Roger meminta krunya kabur setelah Rayleigh berhasil kembali ke kapal. Nah, menariknya di momen ini kita bisa melihat kru Roger yang sebelumnya jarang banget terlihat seperti Max Marks dan Yamon. Selain itu, kalau kalian perhatiin di background terdapat telur raksasa yang sampai saat ini masih jadi salah satu misteri paling besar di One Piece. Oke, anyway, akhirnya Rayleigh dan Gaban berhasil kembali ke kapal. Namun mereka memutuskan untuk kembali ke Roger dengan niat membantunya dan menyuruh sisa krunya kabur. Nah, menurut gua di momen inilah Gaban bertemu dengan Somers untuk pertama kalinya. Karena kalau kalian ingat, pada saat di Elbaf dari interaksi mereka sudah bisa dikonfirmasi bahwa Gaban dan Somers pernah bertemu sebelumnya. Nah, jika Gaban akan bertemu dengan Somers, mungkin di momen ini juga Rayleigh bertemu dengan Garling. Karena kalau kalian perhatiin, setelah serangan Imu, Garling dan para Holy Knights lain belum terlihat sama sekali. Kita nggak tahu apakah mereka masih ada di God Valley atau kabur dengan kapal Celestial Dragon bersama Saturn. Oke, lanjut ke panel berikutnya ya, dimana kita
diperlihatkan hal yang cukup menarik, yaitu munculnya pria bernama Pologram. Kalau dari fisiknya hampir bisa dipastikan kalau pria ini memiliki hubungan dengan Marco, dan yang paling gampang ya ini adalah ayahnya. Di sini terlihat bahwa Pologram adalah penggemar dari Whitebeard dan mengajak Whitebeard untuk ikut ke kapalnya. Kemungkinan besar disinilah hubungan mereka terbentuk. Nah, mungkin setelah ini Pologram meninggal dan meminta Whitebeard untuk menjaga anaknya Marco. Nah, fun fact, jika ayahnya bernama Pologram, maka nama lengkap Marco adalah Polo Marco. Nah, jika kita balik jadi Marco Polo. Nah, buat yang belum tahu, Marco Polo adalah seorang penjelajah Venesia terkenal yang menjelajahi Asia Timur. Hal ini jadi cocok dengan hobi Marco yang suka banget mempelajari peta sejak kecil. Nah, fun fact lagi, Polo dalam bahasa Tionghoa artinya nanas. Oke, lanjut. Selain Pologram yang punya banyak fakta menarik, di chapter ini kita juga diperlihatkan lagi Gilbuster. Yang menariknya, dia sedang bersama hantu dari buah iblis yang saat ini dimiliki oleh Perona, Horo-Horonomi. Menurut gua hal ini cukup masuk akal karena Moria di masa depan diketahui mengambil mayat dari Kapten John, Ganzui, dan Gilbuster. Mungkin Moria adalah orang yang membunuh Gil dan memberikan buah iblisnya ke Perona. Nah, selain itu ada pertanyaan lain yang cukup menarik. Kalau kalian perhatiin, versi zombinya Gilbuster terlihat memiliki 4 tangan. Pertanyaannya adalah apakah ini hasil modifikasi Moria atau Gilbuster berasal dari ras baru yang belum pernah diperkenalkan sebelumnya. Kalau menurut gua kemungkinan besar Gilbuster berasal dari ras khusus yang memiliki 4 tangan, karena kalau kita balik ke chapter sebelumnya, di sini Gilbuster terlihat memiliki 4 tangan dalam mode normal, bukan mode zombie. Oke, lanjut. Di samping Gilbuster ada Stussy yang sibuk banget mencari Whitebeard. Menurut gua momen ini bisa jadi kunci untuk menjawab apakah Weevil adalah anak Whitebeard atau bukan. Kalau memang Stussy gagal menemukan Whitebeard dan terpisah, ada kemungkinan Weevil bukan anak Whitebeard, mungkin aja hasil cloningan dari Vegapunk. Oke, lanjut ke momen favorit gua di chapter kali ini. Jujur gua merinding banget pas baca, yaitu ketika Dragon kembali ke kapal angkatan laut dan mengancam atasannya agar mereka mau menyelamatkan para budak. Hal yang bikin gue merinding adalah momen ini. Ketika Dragon diancam atas perbuatannya, dalam versi bahasa Inggris, Dragon mengatakan bring it on. Momen ini sama persis ketika Luffy menantang pemerintah dunia dalam insiden Enies Lobby. Jujur, ini keren banget. Oke, lanjut. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Saturn yang masih dirasuki Imu, memerintahkan untuk menghapus God Valley dari sejarah. Akhirnya CP6 dan G11 menghapus seluruh catatan, sejarah, bahkan lokasi God Valley di peta. Hal yang masih jadi pertanyaan adalah apakah God Valley benar-benar dimusnahkan atau hanya disembunyikan. Kalau kita cek storyboard dalam One Piece film Red, kita masih bisa melihat pulau God Valley ketika Roger meninggalkan pulau tersebut. Tapi jujur, gue juga nggak tahu One Piece film Red yang ini masuk dalam canon atau bukan. Oke, sekarang kita kembali ke pertarungan antara Zebek, Garp, dan Roger yang juga sekaligus menjadi bagian terakhir pada chapter kali ini. Di sini akhirnya kita dijelaskan alasan kenapa Garp tetap bertahan di angkatan laut dan bekerja di bawah pemerintah dunia. Padahal sebelumnya Roger mengajak Garp untuk bergabung. Alasannya cukup masuk akal. Garp ingin melindungi para prajurit. Garp sepertinya ingin membimbing para generasi muda agar bisa memiliki pola pikir yang sama dengan dirinya. Garp ingin mengubah dari dalam. Salah satu contoh suksesnya adalah bagaimana Garp membentuk Koby. Oke, anyway, di sini juga dijelaskan bagaimana Imu bisa dalam tanda kutip abadi. Ternyata tubuhnya dilindungi oleh Houshoku Haki. Jadi ketika musuh menyerang menggunakan Bushoshoku dan Houshoku Haki, tubuh Imu nggak akan terluka karena saling lahap-melahap. Nah, jadi kuncinya cuma satu, yaitu Haki yang lebih kuat. Oke, lanjut. Akhirnya setelah serangan gabungan antara Garp dan Roger, Zebek yang di bawah kendali Imu berhasil dikalahkan. Menariknya, Zebek jadi satu-satunya anggota klan D yang kita ketahui mati dalam keadaan tidak tersenyum. Jujur, ini sedih banget dimana Zebek harus mati dalam keadaan dikontrol. Dia tidak memiliki kebebasan. Berbeda 180 derajat dengan Roger yang mati dalam keadaan memiliki kebebasan utuh sebagai Raja Bajak Laut. Oke, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1165. Harusnya chapter ini jadi penutup flashback God Valley dan kita akan segera kembali ke Elbaf.
Love. Coba komen dong apa momen favorit kalian di Flashback God Valley. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.